Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Dery akan membagikan tutorial bagaimana cara mengganti baterai yang ukurannya berbeda ataupun jenis fleksibelnya beda seperti itu. Tetapi untuk besarnya yang penting bisa masuk seperti itu. Nah, seperti ini yang kita mau tutorial adalah BM47 untuk Xiaomi Redmi 4E 4X. Kemudian ini BM46. Nah, BM46 dan BM47 beda untuk soketnya juga beda. Kalau yang BM47 dia di tengah untuk fleksibelnya, kemudian BM46 dia di samping seperti ini tekukan fleksibelnya. Nah, bagaimana cara menggantinya, karena mungkin di rumah ada baterainya tapi satu handphonenya rusak tapi baterai masih bagus, yang kedua ini baterainya rusak tapi handphone masih bagus seperti itu. Jadi bagaimana cara menggantinya? Ini kebetulan ini seperti ini Xiaomi Redmi Note 3 yang model lama, kemudian ini Xiaomi Redmi 4X. Kebetulan baterainya bengkak seperti ini. Ini sudah kita bongkar. Ini seperti ini. Kebetulan ini ukurannya sama, ukuran lebarnya sama seperti ini. Tapi yang BM46 ini lebih pendek sedikit, tapi tidak masalah. Nah, kalau di 4X ini tidak bisa masuk di sini. Jadi itulah yang penting teman-teman bisa paskan ukurannya seperti ini. Ini bawaan untuk Redmi Note 3 ya pas seperti ini. Kemudian yang 4X tadi lebih panjang sedikit. Nah, di sini pas ukurannya, tapi kita taruh di sini. Nah, dia bisa pas seperti itu, tipisnya juga bisa masuk seperti itu. Nah, kemudian panjangnya tidak masalah, agak kurang sedikit tidak masalah, yang penting dia bisa masuk. Kemudian waktu ditutup dia tidak tinggi ke atas atau tebal. Cuman bedanya soketnya, ini soketnya di samping sini untuk Redmi ini BM46, kemudian kalau yang ini di tengah seperti ini. Nah, ini jadi caranya gampang sekali. Kalau misalnya ini bisa juga dipakai langsung kita tekuk saja, bisa ditekuk saja, yang penting kita bisa mengetahui ground dan P plusnya seperti ini. Jadi yang ground di sebelah sini, kemudian P plusnya ada sebelah sini. Ini ada tulisan GND ground ataupun negatif. P plus ini ya di sebelah kanan. Kemudian kita cek yang di sini, di soket mau yang kita ganti yang di tengah ini. Nah, kita cek saja di PCB nya letak plusnya di mana. Nah, plusnya ada titik seperti ini. Nah, ini berarti plus ada sebelah sini. Jadi kita samakan. Misalnya kita mau pasang, harus disamakan posisi fleksibelnya seperti ini. Nah, misalnya ini posisi mau nempel nantinya. Nah, ini berarti sudah benar, groundnya ada sebelah sini, plusnya ada sebelah sini, pas. Jadi tinggal kita balik saja, tempel seperti ini, bukan dibalik, kita paskan seperti ini. Jadi kita cek posisinya sudah benar tadi. Ground ada di sebelah sini. Kebetulan ini agak macet, zoomnya kurang sip. Nah, plusnya ada di sebelah sini, kita tandai plusnya nih sebelah sini. Kemudian groundnya GND ada sebelah sini, berarti kalau karena tidak ada tulisan. Jadi pas untuk ini tinggal kita tempel saja seperti ini. Nah, nih, jadi jangan sampai kebalik. Nah, ini seperti ini tinggal tempel. Jadi kalau misalnya baterai ini tidak pas, bisa kita tekuk saja seperti ini, tapi hati-hati untuk menekuknya. Nanti kita langsung pasang seperti ini. Nah, berarti bisa untuk baterai Redmi tadi bisa pasang di BM47. Zoomnya kurang sip. Nah, ini bisa pasang untuk BM47, kita ganti dengan BM46 dengan ditekuk seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya ditekuknya agak dirapikan, tapi kalau misalnya tidak bisa ditekuk, jadi misalnya baterainya menggunakan yang lain, jadi kita solusinya adalah dengan cara seperti ini. Jadi kita ambil min plusnya di PCB nya, langsung kita ganti seperti itu. Nanti langsung kita bongkar coba.
Ini kita bongkar dulu, misalnya kita menggunakan fleksibel ataupun PCB yang originalnya ini kita gunakan, kita ambil untuk fleksibel, kemudian yang bagian bawah ini ataupun di baterainya ini litiumnya kita ganti yang baru seperti itu. Jadi kita mau ambil yang ini, soalnya ini masih kondisi original, biasanya ada IC ataupun thermofuse seperti itu. Jadi kita ambil, kita kupas saja. Nah, ini kita ambil, ini harus disolder. Jadi kalau misalnya mau ganti harus punya solder. Kita bongkar. Jadi kalau menggunakan baterainya masih original jangan dibuang, karena ini masih bagus untuk PCB nya. Bisa juga ini sudah gantian juga nih. Ini sudah diganti. Ini baterainya sudah tidak original lagi, tapi tak apa-apa. Nah, jadi PCB kita tetap gunakan yang original, yang benar-benar BM47 seperti itu. Nanti kita cek untuk min plusnya ada di mana. Nah, kita potong saja nih. Kita potong saja. Plusnya ada di sini, karena di sini ada tulisan plus di sini. Teman-teman cek saja, di sini ada plus. Jadi kalau misalnya waktu pemasangan di sini harus kita cek dulu, kita tandai yang plusnya di mana seperti itu. Misalnya ini tadi plusnya ada di sini, di luar sini. Jadi kita tandai sini, ini plus, seperti di sini. Ini negatif seperti itu. Jadi sesuai waktu penyolderannya nanti. Nah, ini kita lepas, kita solder dulu, kita kasih timah untuk melepas yang lamanya ini, biar dia cepat untuk meleleh. Karena ini masih ada bekas timah yang lama, bukan bekas timah yang lama, tapi pelat dari baterainya ini sudah lepas. Nah, jadi kalau kita kasih timah lagi dia mudah lepas. Ini satu lagi kita coba panasin. Jadi kalau ditahan saja, nah ini sudah lepas, ini sudah copot. Jadi selanjutnya kita cek di sini ada min plusnya. Nah ini di sini ya, ada min, berarti di sini min, di sini plus seperti itu. Ini ada garis min, ini ada tulisan plus. Jadi cek saja di sini harus ada min plus, itu jangan kebalik untuk kita pemasangan. Ini kita copot dulu baterai yang mau kita ambil baterainya, tapi PCB nya kita copot. Nah, PCB nya ini kita lepas, kemudian kita pasang seperti ini. Jadi biar masuk di sini, seperti itu intinya. Jadi kita kerjakan dulu. Ini kita lepas juga untuk PCB nya nih. PCB nya kita copot, kita lepas, karena kita mau kanimbalan seperti itu. Jadi intinya yang penting bisa masuk di lokasi dudukan di handphonenya seperti itu. Kalau untuk tebal panjang pendek tak masalah, kalau kependekan tidak masalah. Nih sudah kita copot seperti ini, kemudian kita tandai untuk min plusnya seperti itu. Ini baterainya tidak original juga. Kalau tidak original biasanya yang kita klaimnya kita ambil. Nah, untuk min plusnya sini kelihatan, kita copot plastiknya. Nah, ini PCB nya. Min plusnya bisa kita cek di sini. Ini min, ini plus. Nah, ini ada tulisan plus, di sini min. Jadi kita tandai yang plus. Jadi untuk pemasangan ini nanti tidak kebalik seperti itu. Nah, ini. Nah, ini. Jadi nanti kita pasang seperti ini. Jadi kita lepas, sama caranya kita taruh solder. Kalau kita taruh timah nanti lepas sendiri. Ini timah gulung. Ini sudah lepas, jadi satunya kita kasih timah lagi biar dia cepat lepas. Ini kita tandain sudah untuk plusnya di sini. Jadi soalnya PCB-nya kita mau lepas.
Nah, ini sudah copot semua, juga kita copot. Iya. Nah, ini tidak kita pasang tapi kita simpan, takutnya kalau misalnya handphonenya yang kita copot tadi mau kita ganti baterai seperti ini juga bisa. Jadi kita taruh saja, kita solder min plusnya seperti ini. Untuk soketnya tetap menggunakan supaya masuk di sini, jadi seperti itu. Jadi handphone baterai Xiaomi kita ganti menggunakan baterai tipe lain juga bisa, misalnya Advance, yang penting bisa masuk. Lenovo misalnya bisa masuk seperti ini, kita kasih seperti itu bisa. Jadi yang penting kita harus punya fleksibel PCB mesinnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa modif sendiri dengan fleksibel seperti ini. Jadi teman-teman bisa kerjakan sendiri di rumah nanti. Jadi kalau ada banyak handphone yang nganggur, yang rusak, tapi kita mau ambil baterai, gunakan saja nih. Dengan alat ini handphone teman-teman pasti bisa teratasi. Yang penting baterainya masih bagus seperti itu, tidak ada kebengkakan seperti ini. Saya kira ini saja. Nanti untuk pemasangan kita langsung lanjut ke pemasangannya. Jadi ini yang baterai yang bagus tadi, kemudian ini yang rusak, kita ambil yang fleksibel yang bagus tadi seperti ini. Nanti kita pasang yang plus sudah kita tandai, kita singkirkan dulu, kemudian kita pasang seperti ini. Nah, ini kita pasang, kita solder. Ini plusnya sudah ketahuan dari sebelah sini, kemudian sini juga sudah tahu untuk plusnya di sini. Jadi tinggal kita pasang, kita solder seperti ini saja. Yang penting bisa nyambung. Ini agak repot dikit karena ini langsung sambil rekam. Ini sudah kita solder. Jadi yang tadinya yang model fleksibel seperti ini, yang bengkok seperti ini, BM46 nya, jadi kita ganti, kita ambil di PCB yang lama ini. Jadi kita coba tes. Jadi jangan lupa untuk min plusnya jangan salah di posisi di PCB nya. Coba kita tes. Iya, hidup. Dengan baterai seperti ini PCB sudah hidup. Jadi dimodifikasi seperti ini, handphone sudah bisa hidup, jadi bisa berhasil bekerja. Jadi tinggal kita rapikan saja seperti ini. Karena panjangnya agak beda, masih banyak celah kosong, tapi tidak masalah seperti itu. Jadi langsung kita tutup menggunakan plat kalau misalnya ada seperti ini. Nah, jadi ini kita isolasi saja dengan isolasi yang bekas tadi seperti ini, biar tidak konslet dengan yang lain. Ini sudah berhasil 100% berhasil. Jadi kalau misalnya dengan menggunakan baterai seperti ini juga ini bisa. Ini sudah kita coba tes baterai Samsung dengan handphone tab untuk darurat, handphone Lenovo. Yang penting PCB bagian atas yang harus masih kondisi bagus seperti itu. Jadi tidak masalah untuk panjang pendek, yang kependekan tidak masalah untuk lokasinya didudukan di handphonenya. Yang penting bisa masuk, kalau kepanjangan itu tidak bisa. Jadi intinya jangan sampai terlalu lebar, tapi kalau kekecilan tidak masalah. Jangan terlalu panjang, tapi kalau kekecilan juga itu tidak apa-apa seperti itu. Intinya untuk kanibalan baterai untuk tipe jenis yang bukan sepakiannya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalnya bermanfaat di like, di share, tapi kalau misalnya mau tanya-tanya bisa ditulis di kolom komentar seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.